yaitu atas nama kita, kemudian NIK kita. Ini apakah di sini sudah checklist warna hijau ataukah belum? Nah, silakan dipilih, misalkan S1 lagi misalkan atau S2. Sobat calon guru semuanya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, tentunya teman-teman setelah mendapatkan surat edaran ini bertanya-tanya, kira-kira langkah selanjutnya saya apa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2024? Nah, kalau begitu ayo kita bahas, yaitu hal penting wajib dilakukan oleh guru yang belum sertifikasi saat pemutakhiran data calon peserta PPG Daljab 2024. Nah, di sini nanti tentunya akan melibatkan berbagai macam aplikasi pendataan dan juga kita itu ada yang bisa dilakukan sendiri, ada yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentu nanti akan melibatkan dari peran penting di instansi kita masing-masing, teman-teman. Ini merupakan langkah awal supaya kita bisa ikut PPG dalam jabatan 2024. Kira-kira apa hal wajib yang perlu kita lakukan bagi guru yang belum sertifikasi saat pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan 2024 ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya di sini langsung kita cek saja ya, yaitu pada poin penting di surat edaran, yang mana di sini terkait tentang data yang perlu dimutakhirkan ya. Nah, di sini ada 4 data yang perlu dimutakhirkan. Di sini nanti saya akan memaparkan kira-kira apa saja yang dimutakhirkan dan juga yang bisa melakukan pemutakhiran itu siapa. Kemudian apa kita bisa melakukan pemutakhiran sendiri? Kalau misalkan tidak bisa, ini nanti kita bisa minta tolong ke siapa, teman-teman. Oke, di sini kita cek untuk yang poin A ya. Yang di poin A ini adalah surat edaran dari Kemdikbud. Ini dari tahun ke tahun ini sama, yaitu data yang perlu dimutakhirkan bagi guru yang belum sertifikasi di tahun 2024 ini. Ini adalah terkait tentang nama lengkap ya. Nama lengkap ini adalah tanpa gelar akademik ataupun juga keagamaan. Kemudian pemutakhiran nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian tanggal lahir dan juga tempat lahir ya. Ini adalah melalui laman Verval PTK. Untuk alamatnya inilah vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, untuk di bagian A terkait tentang pemutakhiran data di Verval PTK, nanti kira-kira siapakah yang akan bisa melakukan pemutakhiran. Nah, untuk yang poin A, untuk teman-teman mengecek dan juga memutakhirkan apakah di sini sudah valid ataukah belum untuk di Verval PTK, maka di sini teman-teman silahkan menghubungi dari rekan-rekan operator dapodik sekolah masing-masing ya. Dikarenakan untuk di satu sekolah itu hanya ada satu admin yang bisa memiliki akses untuk login ke Verval PTK, maka peran penting di sini adalah di sini operator dapodik sekolah, teman-teman. Jadi untuk melakukan pemutakhiran yang pertama, yaitu di sini teman-teman silahkan menemui dari rekan-rekan operator dapodik sekolah ya. Jadi di sini kita sebenarnya nggak bisa untuk melakukannya sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu yang B ya. Ini adalah riwayat pendidikan formal. Nah, di sini diminta untuk memasukkan yaitu mulai dari jenjang pendidikan dasar. Jadi untuk yang B ini kita memutakhirkan riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan yang terakhir ya, yaitu melalui manajemen individu PTK. Nah, alamatnya inilah di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini apakah kita ini bisa melakukan pemutakhiran sendiri? Nah, di sini kalau misalkan kita cek di bagian yang kedua ya. Ini nanti di bagian pemutakhiran riwayat pendidikan formal, ini nanti kita bisa secara individu ini untuk melakukan pemutakhiran dan juga penambahan sendiri. Bisa juga nanti dibantu ya oleh teman-teman operator sekolahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek untuk yang pertama dulu ya, ini adalah untuk yang A, pemutakhiran data di Verval PTK. Ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman operator dapodik sekolah yang beralamatkan yaitu di vervalptk.data.kemdikbud.go.id.
Jadi untuk di Verval PTK itu kurang lebihnya tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nanti bisa login. Nah, di sini sedang dilakukan pemutakhiran data ya. Maka di sini teman-teman nanti dari operator Dapodik Sekolah ini login nih, login menggunakan email dan juga passwordnya masing-masing. Atau juga bisa masuk dengan menggunakan akun belajar.id-nya ya. Nah, ketika dari teman-teman operator Dapodik Sekolah ini login ke Verval PTK dengan menggunakan akunnya masing-masing, maka di sini teman-teman bisa cek apakah di bagian valid dukcapil ya. Ini yang pertama itulah terkait tentang NIK. Yang di Verval itu kan NIK dan juga NUPTK. Nah, untuk NIK di sini kita pastikan nih, yaitu valid dukcapil. Nah, indikasi bahwa NIK kita ini sudah valid dukcapil di sini ketika sudah checklist warna hijau. Nah, nanti dari operator Dapodik Sekolah ini akan mengecek yaitu atas nama kita, kemudian NIK kita ini apakah di sini sudah checklist warna hijau ataukah belum. Silakan dicek dari nama guru masing-masing ya. Yang paling atas misalkan adalah kepala sekolah, kemudian tenaga administrasi, guru kelas, guru mapel dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang centang merah, ada yang silang merah ya. Kalau misalkan di sini checklist warna hijau ini pastinya sangat aman ya. Jadi sudah aman kalau misalkan hijau seperti ini. Kalau misalkan ada silang merah misalkan, maka di sini perlu dilakukan yaitu Verval NIK teman-teman. Kalau misalkan di sini data atas nama kita ini sudah checklist warna hijau, berarti sudah dapat dikatakan aman. Dan untuk cara vervalnya sendiri ini adalah tampilannya ada di sini, yaitu di bagian ini, yaitu ada perbaikan arsip ya. Jadi bisa pengajuan perbaikan arsip untuk melakukan verval teman-teman. Kalau misalkan ditemukan yaitu yang silang warna merah ya. Dan berikutnya nanti kita akan ditampilkan pada tampilan yang seperti ini. Kalau misalkan ada yang silang merah untuk Verval di bagian PTK, maka di sini bisa klik tombol diajukan perbaikan arsip ya. Namun kalau misalkan di sini sudah hijau semua, maka di sini kita sudah aman. Dan selanjutnya untuk yang kedua, untuk pemutakhiran riwayat pendidikan formal. Di sini kan kita diminta nih untuk menambahkan yaitu riwayat pendidikan mulai dari paling dasar hingga pendidikan yang terakhir ya, yaitu melalui PTK data di kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita bisa nih untuk melakukannya sendiri, atau nanti teman-teman kalau misalkan kesulitan ini juga minta dibantu juga oleh operator Dapodiknya ya. Bagaimanakah cara untuk menambahkan riwayat pendidikan formal dan alamatnya adalah di sini PTK data di kemdikbud.go.id. Dan di sini kita bisa buka di Google ya, yaitu di PTK data seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini PTK Dapodik. Saja kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, berikutnya untuk login ke sini itu username dan passwordnya seperti apa. Untuk login ke sini, ini kita loginnya itu menggunakan akun yaitu sama halnya dengan info GTK ya. Jadi inilah email atau username info GTK, kemudian di sini passwordnya password info GTK. Setelah kita masukkan, maka berikutnya di sini kita login. Setelah teman-teman di sini berhasil login, ini kan di data PTK ya. Nah, kita klik di bagian data PTK. Nah, selanjutnya teman-teman klik di sini yaitu pada bagian pendidikan. Silakan teman-teman cek untuk riwayat pendidikannya apakah sudah sesuai dengan arahan perintah pemutakhiran data dari Kemdikbudristek ataukah belum. Kita diminta untuk menambahkan SD sampai dengan yang terakhir ya. Kita klik saja di sini di bagian pendidikan. Dan selanjutnya di bagian pendidikan ini kita akan ditampilkan nih untuk riwayat pendidikan yang sudah pernah kita tambahkan. Kita scroll ke bawah. Kalau misalkan kita sudah menginputkan, tentunya di sini sudah akan lengkap seperti ini ya. Ini sebagai contohnya untuk yang SD ini sudah, kemudian untuk yang SMP sudah, SMA, kemudian yang S1. Nah, nanti sebagai dasar untuk kita memilih bidang studi PPG ya. Ini nanti di bagian yang S1-nya. Yang ini akan kita verval yang ada di info GTK teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan ada yang perlu diedit ya, ini kalian bisa klik di sini ada tombol menu untuk kita melakukan pengeditan. Kalau misalkan teman-teman di sini misalkan baru ada S1-nya misalkan. Untuk SD, SMP, SMA ini belum ditambahkan, maka teman-teman di sini kalian bisa scroll ke atas untuk menambahkan ya. Jadi di sini ada tombol ini yaitu titik 3 ini kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan riwayat nih. Kalian bisa menambahkan untuk jenjangnya ini jenjang apa. Nah, silakan dipilih misalkan S1 lagi misalkan atau S2 atau S berapa gitu ya. Kemudian untuk satuan pendidikannya, kemudian untuk bidang studinya silakan dipilih bidang studi apa. Kemudian untuk tahun masuknya tahun berapa, tahun lulusnya berapa, kemudian NISN ini kalau misalkan ada ya.
Kemudian masa studi kuliah masih atau tidaknya itu ya, kemudian rata-ratanya berapa. Nah ini kita bisa tambahkan. Kemudian kalau misalkan sudah ya, ini kita bisa klik saja simpan di sini ya. Misalkan dirasa sudah berhasil dari SD sampai dengan pendidikan terakhir ya, di sini kita sudah clear untuk di tahap bagian kedua nih. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu pemutakhiran riwayat karir guru melalui aplikasi Dapodik. Nah tentunya untuk yang bisa melakukannya pemutakhiran di riwayat karir guru di aplikasi Dapodik ini adalah dari teman-teman operator Dapodik sekolah. Nah teman-teman nanti silahkan berkoordinasi ya dengan operator Dapodik sekolah masing-masing untuk melakukannya teman-teman. Nah terkait tentang pembenahan untuk karir guru termasuk juga TMT, kemudian riwayat-riwayat mengajar mungkin di sekolah sebelumnya nanti bisa. Jadi dari teman operator Dapodik ini kita di bagian GTK kemudian pilih yang guru ya, kemudian atas nama kita, kemudian di sini dipastikan untuk seluruhnya ini sudah fix ya. Dan berikutnya untuk yang terakhir yaitu status sekolah induk, ini kan nggak boleh lebih dari satu ya. Kemudian status kepegawaian dan jenis PTK ini adalah melalui manajemen dinas pendidikan. Nah tentunya di sini nanti yang bisa melakukan itu adalah dari teman-teman operator dinas pendidikan. Nah di sini nanti dari pemutakhiran data ini nanti kita bisa cek ya, yaitu pada info GTK masing-masing. Nah terkait tentang cara memastikan apakah dari seluruh data pemutakhiran ini sudah benar ataukah belum, nanti cara menelitinya bagaimana akan kita sambung pada video selanjutnya ya. Oke, demikian semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.